Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arah 1. Perkenalkan, nama saya Hansar Salis, absen 3. Perkenalkan, nama saya Ramya Sakanti Mahadewi, absen 28. Perkenalkan, nama saya Raisya Aulia Rahman, nomor absen 26. Saya Danisa Dilianti, absen 7. Saya Ramadhani Dika Putra, absen 27. Saya absen 15. Saya Fajar Kecamatan, absen 11. Saya Muhammad Besar, absen 1. Hai. Hai. Kedudukan UUD NRI tahun 1945. Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kemudian setelahnya terdapat kedudukan UUD NRI tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Berikut kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 yang berada di posisi paling atas dari perundang-undangan yang ada. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, ada peraturan presiden. Yang keempat, peraturan daerah terdiri dari peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten, dan peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Sifat-sifat UUD tahun 1945. Yang pertama yaitu sifat tertulis dan memiliki rumusan yang jelas. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum positif yang mengikat baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara. Dan yang kedua, bersifat singkat dan subur. Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman dan juga memuat hak asasi manusia. Yang selanjutnya, dalam tertib hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 diartikan sebagai peraturan hukum positif yang tertinggi. UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum positif yang lebih dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Terakhir yaitu berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan secara konstitusional. Fungsi UUD NRI tahun 1945 dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sebagai alat kontrol. Contohnya, mengendalikan kepatuhan hukum, melindungi hak dan kebebasan individu, pengawasan terhadap pemerintah, menyediakan pedoman untuk perubahan hukum, dan menjaga konsisten hukum. Lalu fungsi selanjutnya yaitu sebagai pengatur. Contohnya, 1. Menyusun prinsip-prinsip dasar. 2. Menentukan tata cara perubahan konstitusi. 3. Membagikan kekuasaan. 4. Mengatur hak dan kewajiban warga negara. 5. Mengatur sistem pemerintahan. Dan yang terakhir, mengatur sistem hukum. Kemudian fungsi yang terakhir sebagai penentu. Contoh-contohnya yakni menentukan hak dan kewajiban negara, lalu menentukan hak dan kewajiban aparat negara, lalu menentukan hak dan kewajiban warga negara, menentukan tata cara penegakan hukum, dan yang terakhir menentukan prinsip-prinsip dasar negara.